terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan pasti luar biasa ya. Mari Ibu pada saat ini dan Ibu Mardianti akan menyampaikan materi untuk kelas 9 dan dengan judul Gereja yang Bersaksi dan Melayani Dunia. Udah siap anak-anakku? Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada saat ini. Kami bisa belajar firman-Mu, kami bisa belajar pelajaran agama Kristen, khususnya untuk kelas 9. Dan kami serahkan acara pertemuan pelajaran ini di dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan masuk dalam materi bersaksi dan melayani dunia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI anak-anak, gereja dalam bahasa Portugis yaitu igreja. Bahasa Yunani yaitu eklesia, mengandung arti dipanggil keluar. Jadi artinya gereja adalah anggota-anggota gereja ialah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari komunitas baru, dan itu dinamakan gereja. Jadi sudah tahu ya anak-anak ya artinya gereja. Dan di dalam gereja anak-anak ada 3 tugas panggilan gereja. Apa itu anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan? Yaitu koinonia, artinya bersekutu, marturia, bersaksi, dan diakonia adalah melayani. Jadi di dalam gereja ini anak-anak, kita semua itu menjadi satu yang disatukan melalui Kristus Tuhan. Persekutuan, berkumpul, bersama, dialaskan dasar firman Tuhan. Jadi itu yang dinamakan persekutuan. Perkumpulan anak-anak. Jadi pada saat engkau di gereja, itu namanya persekutuan, koinonia. Nah, beribadah itu juga termasuk koinonia karena engkau berkumpul bersama para jemaat untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan bersaksi adalah memberitakan kabar keselamatan Tuhan Yesus melalui kegiatan dan keseharian kita. Artinya anak-anak, kalau kita menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Kristus, kita ini menjadi saksinya Tuhan, yaitu mempunyai kasih yang besar. Dari keseharian kita ini orang bisa melihat bahwa kita ini anak-anak Tuhan gitu loh anak-anak ya. Jadi jangan sampai jadi anak Tuhan itu yang menjadi batu sandungan. Tahu anak batu sandungan? Jadi malah anak itu malah nggak karuan tingkah polanya. Jadi kayak malah jadi anak setan. Mau jadi anak setan. Nah jadi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi yang baik di hadapan Tuhan maupun dalam sesama. Ya. Dan melalui pelayanan dan perbuatan kasih kita kepada orang lain, itu menunjukkan bahwa koinonia persekutuan kita kepada Tuhan, kita tunjukkan pada sesama kita. Oh haleluya. Dan setiap orang yang percaya anak-anak mempunyai tugas untuk memberitakan Injil. Apa? Sukacita, kabar sukacita. Dan itu termasuk amanat Tuhan Yesus loh anak-anak. Terdapat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bagaimana bunyinya? Mari kita akan baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu amanat Tuhan Yesus anak-anakku. Apa? Memberitakan Injil. Mengabarkan kabar sukacita.
Dan kabar sukacita itu adalah mengandung kasih. Jadi kalau kau menjadi anak Tuhan, kau harus mempunyai kasih yang besar. Jangan malah yang teganya. Ada kan pernah dengar gitu anak-anak? Tega sama temennya, tega. Suka berkelahi, suka bertengkar. Itu tidak ada kasih. Tapi kalau engkau menjadi anak Tuhan, engkau mempunyai kasih. Itu tandanya engkau menjadi murid Kristus. Haleluya. Kita akan lanjutkan anak-anak. Dalam apa artinya murid Kristus yang tadi ya? Pada saat ini kita akan masuk dalam gereja yang memuridkan. Murid Kristus adalah pengikut Kristus. Tuhan Yesus juru selamat kita. Yaitu orang yang menerima dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita anak-anak. Orang yang dibaptis dan melakukan perintah Tuhan. Itu yang dinamakan murid Tuhan Yesus. Jadi coba tilik hatimu. Engkau sebagai remaja Kristen. Apa engkau sudah benar-benar menerima dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada juru selamatmu? Dan kau apakah sudah melakukan perintah Tuhan? Mari kita selidiki hati kita anak-anak. Kalau belum, mari kita mulai sekarang kita akan mulai untuk melakukan perintah Tuhan. Istilah memuridkan adalah suatu keharusan gereja-gereja agar jemaatnya mengenal siapa anak-anak? Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dalam arti adalah berkarakter Kristus. Pernah saudara, anak-anakku pernah dengar lagu gini? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah karakter-karakter Kristus yang harus engkau tonjolkan, engkau tunjukkan pada sesamamu. Nah, ya jadi anak-anak, tujuan pemuridan adalah mendorong pertumbuhan iman seseorang dengan biar dewasa gitu loh, nggak kekanak-kanakan, tapi lebih dewasa di dalam Tuhan. Ya, yang remaja mungkin pada saatnya salah pergaulan, nanti temennya colut ikut colut. Nah, gimana itu? Nggak boleh. Kita harus lain daripada yang lain, menjadi saksi Kristus yang benar-benar bisa menjadi teladan sesama kita. Kesaksian berarti menceritakan kembali bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi pernah ya anak-anak ya pada di gereja, nanti WL-nya bilang gini, worship leader-nya, ayo silahkan, saya persilahkan untuk para saudara-saudara untuk bersaksi. Bersaksi berarti apa anak-anak? Menceritakan kembali pengalaman seseorang yang sudah ditolong Tuhan. Misalkan dia habis sakit ya anak-anak ya, terus dia sembuh karena dia berdoa minta tolong Tuhan, sembuhkan saya. Tapi juga tidak berdoa saja, tapi dengan berusaha minum obat ya anak ya. Kalau sakit itu harus minum obat sama berdoa. Jadi nanti sembuh. Nah, setelah sembuh dari sakit, nanti dia bersaksi di gereja. Nanti ditolong Tuhan apapun harus bersaksi. Jadi melalui kesaksian orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mendengarnya ini loh nak, jadi lebih kuat imannya. Ya, lebih kuat di dalam Tuhan. Dan yang belum percaya ini lebih mengenal bahwa oh, jadi Tuhan itu menolong, memang nyata, memang ada kesaksian juga menyaksikan. Nah, remaja Kristen harus menjadi saksi Kristus untuk menyampaikan dan menunjukkan yang telah dialaminya. Jadi anak-anak, Ibu Madianti pesan ya, kalau engkau sudah ditolong Tuhan, jangan lupa engkau bersaksi di hadapan temanmu, di gereja. Oh saya puji Tuhan, saya ditolong. Jangan kalau sudah ditolong, diem aja. Nanti kamu nggak ditolong Tuhan lagi. Ayo ya. Jadi mulai saat ini, saat engkau mungkin mengalami masalah, engkau minta tolong kepada Tuhan. Saat engkau ditolong Tuhan, apa yang engkau lakukan anak-anak? Bersaksi, bersyukur, sehingga orang lain bisa melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Oh haleluya. Dan saat ini melayani adalah suatu tindakan ya anak-anak ya. Jadi tadi ada marturia, ada kononia, martulia, dan diakonia. Ini melayani adalah
diakonia ya nak ya. Suatu tindakan yang kita sadari ucapan atau perkataan yang tidak tanpa beban untuk bisa memberi pertolongan kepada orang lain. Jadi melayani adalah panggilan mutlak dari Allah. Jadi gereja itu harus memiliki tugas di tengah-tengah masyarakat untuk melayani. Ya nak. Apa contohnya melayani? Tapi sebelumnya kita akan baca ayatnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, anak-anak ya, sesuai dengan karunia yang kau diperoleh tiap-tiap orang, supaya sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Jadi anak-anak kalau di gereja mesti tahu ya, ada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Ada yang melayani berdoa, pujian, melayani mengabarkan firman Tuhan. Nah ya, jadi kalau kalian sebagai anak Kristen melayani apa? Engkau membantu temanmu, mungkin yang kesusahan saat dia pas kelompok belajar, ada kesusahan, kau bantu. Ya, jangan pelit. Ya, kita akan lanjutkan bahwa koinonia diwujudkan dengan menghayati hidup berjemaat. Koinonia itu jadi bersekutu, jadi berkumpul ya, yaitu bersama-sama berkumpul menghadap hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau engkau tiap minggu anak-anak engkau beribadah, itu namanya apa? Koinonia, bersekutu kepada Tuhan. Jadi apa bentuk kegiatan koinonia? Ya apa anak-anak kira-kira? Mengikuti doa. Ada kan persekutuan keluarga, persekutuan remaja, ibadah pemuda, sekolah minggu, umum. Kalau kita ikutin itu, kita termasuk adalah melakukan perintah Tuhan, yaitu kegiatan koinonia. Mengikuti kebaktian gereja. Ayo, siapa yang sekarang atau sudah lama nggak ke gereja? Aduh, mungkin karena COVID ini ada pandemi, jadi berdoanya di rumah, PJJ, ya, atau lewat online. Meskipun kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya, tapi tetaplah berdoa di dalam Tuhan. Tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Ya anak-anak ya, dengan berdoa sendiri di rumah. Mengikuti segala acara yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Ada KKR, ada acara Paskah, ada acara Natal, ada ini kebangkitan Tuhan Yesus. Nah ya, itu semua kalau ada acara kebaktian, jangan malas untuk datang. Itu termasuk kita melakukan perintah Tuhan, koinonia ya. Yuk kita lanjut dalam marturia, adalah salah satu istilah dipakai gereja melakukan aktivitas imannya sebagai panggilan gereja, yaitu dalam kesaksian iman. Yang tadi anak-anak ya, bersaksi. Jadi kalau engkau ditolong Tuhan jangan lupa bersaksi. Jadi apa contohnya kegiatan marturia anak-anak? Membawa kabar baik, sukacita, keselamatan dari Tuhan. Memberi bantuan sosial, karena kalau engkau membantu sesamamu, engkau berarti menunjukkan kasihmu kepada sesamamu. Dan Tuhan melihat itu senang loh. Lihat anak-anaknya tuh peduli sama sesama. Kasihnya besar. Nah, hidup remaja Kristen harus menjadi kesaksian hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dikehendaki itu Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam diakonia. Diakonia tadi ada pelayanan. Tugas gereja untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama dalam berbagai bentuk. Tugasnya adalah berpartisipasi gereja ini mengatasi masalah dalam masyarakat. Melayani anak-anak. Jadi apa contohnya? Kalau sekarang diakonia, pelayanan, melayani, yaitu memberi pengobatan gratis. Pernah kan anak-anak ada acara pengobatan gratis, berbondong-bondong karena ada dokter, kan biasanya bayar ya. Nah ini ada satu acara yang gratis untuk bisa mengecek kesehatan, namanya pengobatan gratis. Itu termasuk pelayanan kepada sesama. Nah yang kedua, pendidikan, memberikan beasiswa. Pernah dengar saat mau ke kuliah ada beasiswa.
Kalau ada di remaja, di SMP, SMA, SD, ada bantuan dari pemerintah. Nah ya, masalah kesejahteraan memberi pelatihan kerja, pekerjaan, dan modal itu untuk orang sudah lulus bekerja. Ada satu mungkin kelompok organisasi yang khusus memberikan bantuan untuk memberikan pelatihan kerja secara gratis, memberi modal. Nah itu juga bentuk diakonia, pelayanan terhadap sesama, dan itu kita sering lihat ya nak ya, sering kita tahu gitu loh, dan itu nyata. Jadi sesama manusia memang harusnya saling peduli, memiliki kasih yang besar. Dan bencana alam ya, banyak bencana alam dan berbondong-bondong banyak semua yang saling membantu. Dan puji Tuhan, anak Tuhan juga harus gitu ya anaknya. Jangan buta, jangan tuli untuk bisa kita membantu sesama kita. Oh haleluya. Dan setelah semua yang Ibu sudah jelaskan, gimana gereja, tugas gereja, ada berapa? 3. Apa aja nak? Marturia, koinonia, diakonia. Dan ini ada, sebelum kita akan menutup pelajaran kita, Ibu akan kasih tugas ya. Sambil tadi mengingat-ingat, nanti ada di buku paket juga ada, dan dikerjakan. Apa tugasnya? Sebutkan 3 tugas gereja tadi. Ayo, tadi loh anak-anak, yang tadi loh, apa tadi? Marturia, koinonia, apa tadi? Diakonia. Dan itu tolong dijelaskan masing-masing tugas gereja itu ya. Yang ketiga, berikan contoh masing-masing 3 tugas gereja dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Yang kamu alami juga bisa, yang kamu perhatikan di sekitar masyarakat juga bisa, di sekolahmu juga bisa. Dan yang keempat adalah apa amanat Tuhan Yesus bagi umat Kristen dan di mana ayatnya. Yang tadi loh anak-anak ya, di Matius tadi, diperhatikan lagi, kalau enggak nanti dilihat di buku paket ya. Nah baik, Ibu Madianti sudah selesai menyampaikan untuk pembelajaran materi kelas 9, yaitu gereja yang bersaksi dan melayani Tuhan, melayani dunia, melayani sesama. Kiranya anak-anak semua mengerti dan memahami apa tujuan dari pembelajaran ini. Dan habis ini ya, setelah ini apa yang harus engkau lakukan? Yaitu mempunyai kasih yang besar, peduli kepada sesama. Itu yang terutama yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Ya, mengasihi sesama dan lebih mengasihi Tuhan melalui keseharianmu. Tingkah lakumu, sikapmu itu menunjukkan bahwa engkau adalah murid-murid Tuhan ya. Sekian dari Ibu Esther Madianti, dan sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita akan berdoa. Dan tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala pelajaran yang Kau berikan bagi kami. Engkau mengajarkan kami kasih yang dalam Tuhan. Engkau mengajarkan kasih kami kepada sesama kami. Dan bila kami lebih mengasihi sesama kami dan terlebih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan anak-anak-Mu sudah mendengarkan pelajaran ini, memperhatikan, kiranya Engkau jamah hati mereka. Jamah Tuhan menjadi murid-murid-Mu Kristus yang menjadi teladan yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan, sudah mengikuti, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.